Jazakillahu khair Ibu Ella dan wabil khusus Ibu Nining Sohibul Bait yang semoga senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan, keberlimpahan sekeluarga karena telah menjadi salah satu wasilah pemberi sarana dan prasarana untuk thalabul ilmi kita pada pagi hari ini. Karena thalabul ilmi ini hukumnya wajib bagi muslimin dan muslimah, ibu-ibu sekalian, maka bismillah ya, kita awali dengan niat yang lurus untuk memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sebagai rahim peradaban ya, kita ini ibu-ibu perempuan, posisinya serba sulit di masa yang sulit ini. Tapi kita tidak boleh pesimis, karena selagi nafas di kandung badan, insya Allah ini adalah kesempatan untuk kita berjuang dan mengumpulkan amal solihah sebagai bekal di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salawat tentu saja kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Al-Furqan ayat 74 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam doa tersebut tersirat perintah supaya kita mempersiapkan generasi yang bertakwa, yang nantinya akan menjadi imam pemimpin. Jadi sebetulnya Allah sudah menciptakan umat Islam ini sebagai umat terbaik, umat yang memimpin. Tapi kenyataannya sekarang kita belum jadi pemimpin. Belum loh Bu, ini aja segini ya, ini masyarakat di sini mungkin ada berapa juta ibu-ibu di wilayah sini yang ngaji baru ibu-ibu. Jadi PR kita semua agar kita bisa menjadi pemimpin umat. Karena kewajiban seorang muslimah itu yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran itu memang sebagai seorang istri. Nah, karena sekarang dunia terbalik, makanya ada sinetronnya ya, dunia terbalik. Jadi perempuan ini porsinya itu semakin bertambah dia. Dia sebagai istri, dia sebagai ibu, ada yang menjadi tulang punggung. Jadi bukan hanya tulang rusuk tapi tulang punggung. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Maka menjadi sulit dan lebih menantang untuk menciptakan, mendidik, mendampingi, menelurkan generasi terbaik, Bu. Kalau kita berkaca, contohnya itu ya bukan saya juga ya, saya juga berjuang soalnya ya, belum bisa jadi contoh yang baik. Contoh yang baik itu ya baginda Rasul dan para sahabat dan generasi-generasi yang masih mendekati sesudahnya itu. Muhammad Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel berapa itu? 1543 atau 1453? 1453 ya. Tahun 1453. Membebaskan Konstantinopel di usia 21 tahun.
Kalau saya melihat anak saya 21 tahun, iseh tak getak-getak, ayo kuliah sambil kerja, kuliah kok orang rampung-rampung. La haula wala quwata illa billah. Stres. Anak-anak itu pagi-pagi dengar azan masih harus dioprak-oprak, Bu. Belum bisa bangun sendiri. Mulai kelas 6 sibuk nge-game, nonton drakor, pacaran. Nah ini Muhammad Al-Fatih usia 21 tahun sudah mampu memimpin pasukan. Ini kan artinya punya jiwa kepemimpinan, punya kebijaksanaan, punya leadership, punya kualitas untuk dijadikan tauladan contoh, mampu memotivasi, sampai mampu menaklukkan Konstantinopel. Wah, maka di dalam hadis baginda Rasulullah bersabda bahwa nanti akan ada pemimpin sebaik-baiknya pemimpin dan pasukan sebaik-baiknya pasukan. Oh, ini bayangkan, Bu, ada umat terbaik, pasukan muslim mampu membebaskan Konstantinopel, tidak ada di antara mereka yang maksiat. Jadi pada saat Muhammad Al-Fatih itu membakar semangat pasukan untuk menaklukkan Konstantinopel, apa pesan beliau kepada prajurit-prajurit? Jangan maksiat, jangan lepas tahajud. Ini tahajud yang sunnah, ya kan? Kalau kita belajar fikih aulawiyat, skala prioritas, itu wajib, sunnah, mubah. Mubah ini mulai ditinggalkan ya. Kalau bisa itu kita hanya melakukan yang wajib dan sunnah. Ini beliau menasehati para pasukan jangan lepas tahajud. Bagaimana wajibnya? Nah itu wasrasah diomong. Gitu ya Bu. Orang sah diomong lagi. Sholat 5 waktunya, tolabul ilminya, ketaatan dia kepada syariat. Syariat ini 3 dimensi, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dimensi 1, pola pikir, akidah, bagaimana dia memandang kehidupan. Ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu sholat wajib 5 waktu, puasa Ramadan, zakat. Itu yang wajib-wajib. Nah itu udah ya, di luar kepala. Dimensi 2, bagaimana manusia mengurus dirinya sendiri. Cara berpakaian, kalau perempuan ya istri-istrinya itu ya berarti kan taat karena mencetak generasi terbaik. Nah ini ibu-ibundanya pun adalah ibu-ibu yang solihah. Maka bagaimana nih Bu, ini amal jariah kita nih, amal jariah terbesar itu anak-anak dan dakwah. Ya anak-anak ini objek ya, objek dakwah. Makanya setelah kita menuntut ilmu harus amalkan, tidak hanya buat sendiri, tetapi sampaikan. Nah, objek dakwah ini adalah keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi setelah kita tolabul ilmi, sampaikan, amalkan, sampaikan. Ya. Kalau kita hanya menyampaikan, kita nggak mengamalkan, wah orang iso jadi guru, digugu dan ditiru, disepelek, no. Karena dia tidak melakukan, kan gitu. Maka setelah kita tolabul ilmi, Bu, kita amalkan, kita sampaikan, kita ajak semakin banyak lagi teman-teman kita untuk mengkaji Islam. Nah, anak-anak ini juga termasuk objek dakwah kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Karena tadi setelah berdoa kepada Allah, tadi surat Al-Furqan ayat 7:4 ya. Wahai Rabb, anugerahkanlah kepada kami istri-istri, artinya juga pasangan kita nih, suami-suami, keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka harus takwa dulu, akidah, hujamkan kepada anak-anak kita untuk memiliki rasa khauf dan roja, rasa takut kepada Allah sekaligus rasa harap kepada Allah. Tadi saya mendengarkan tausiahnya Ustadz Budi Ashari Bu pagi-pagi di YouTube, bagaimana menciptakan generasi terbaik kalau kita mencontoh para nabi dan rasul.
Itu yang dihujamkan pertama kali adalah tauhid, ya. Makanya tadi alhamdulillah kita sudah membaca Asmaul Husna, 99 asma Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Pengampun, Pengasih, Penyayang, Allah Maha Pengatur. Artinya kita tahu Allah sayang sama kita. Kalau dapat kesulitan jangan marah sama Allah, Bu. Karena Allah sayang sama kita, tandanya apa? Mendekat, tambah mendekat kepada Allah. Kalau kita lihat ibunya Nabi Musa, tahu nih, mau ada pembantaian bayi laki-laki. Kalau kita takut itu biasanya malah diketepi ya, Bu. Orang kalau takut miskin itu duitnya diketepi. Astagfirullahaladzim. Ini saya menceritakan diri saya sendiri. Astagfirullah. Ya tahu kalau kita takut, aduh bokeh ini, wah takut sedekah diketepi gitu ya. Itu duit diketepi. Nah ini anak juga gitu, kalau kita takut kan diketepi. Tapi Allah memerintahkan ibunda Nabi Musa hanyutkan di sungai. Tapi ini berdasarkan wahyu ya, Bu. Ya, sekarang udah nggak ada wahyu, wahyunya itu Al-Quran. Maksudnya nggak mungkin manusia itu dapat wahyu langsung. Wahyunya itu sudah fix, ya. Sudah fix yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka berpegang teguh pada wahyunya Allah. Maka hujamkanlah takwa, tauhid di dalam sanubari setiap hari. Karena banyak kotoran-kotoran ini sehari-hari. Kemarin anak saya pulang dari sekolah, sekarang sekolah masuknya jam 7, jadi pas ya, Bu, setelah ngedrop anak sekolah kita ngaji. Masya Allah, ini pas sekali jadwalnya ya. Jadi jam 7 sudah ngedrop anak sekolah, kita ngaji di Sokmowo jam 8. Wah enak, Masya Allah, ini kenikmatan ya. Diberi kemudahan oleh Allah, nanti selesai ngaji bisa chit-chat sebentar sama kawan, jemput anak. Masya Allah nikmatnya. Nah ini ibunda Nabi Musa hanyutkan karena keyakinan kepada Allah. Yakin Allah Maha Adil, Allah Maha Penyayang, Pengasih, Allah Maha Memuliakan, Allah Maha Pemberi rezeki ya Rozak. Kalau sekiranya sekarang sedang sempit, sedang sakit, dekatkan diri kepada Allah. Ibadah mahdohnya tambahkan, takwanya tambahin. Jangan terburu-buru ambil solusi yang kadang-kadang malah tidak sesuai dengan syariat, Bu. Ibu-ibu itu kan, waduh kalau wes seran duit-duit, waduh aku harus golek kerja. Dipikir dulu, kalau kerja nanti kira-kira bagaimana anaknya. Nah, nanti bagaimana kewajiban sebagai ummu warobatul bait. Karena seorang istri ini juga nanti dempetannya, kewajibannya adalah sebagai ummu warobatul bait. Dia adalah pengasuh anak-anak dan manajer rumah tangga. Maka menjadi istri itu tadi ada beberapa persyaratan ya. Seseorang dikatakan layak menjadi seorang istri. Dia adalah mukminah, mukminat, mukmin. Ya, kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sadar betul bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi yang Maha Pengasih, Penyayang sampai 99, Maha Penerima Taubat, tapi juga Maha Pengatur, Maha Mengazab juga, Maha Adil. Maka jangan khawatir, Bu. Sedang dihimpit kesulitan, kesusahan, perbanyak lagi kita berzikir, bertaubat, bertawakal, doa, sujudnya ditambahin, ketaatannya ditambahin. Mukminah, mukminat, kemudian tadi perempuan yang taat kepada suami. Nah, kalau mau bekerja berarti harus konsultasi dulu, diskusi, karena suami adalah pemimpin rumah tangga. Walaupun tadi banyak juga ya, Bu, jamaah itu tanya, wah tapi Ustadz gitu ya, tapi suaminya yang kayak gimana dulu, tapi. Ya ternyata jawabannya adalah menurut Islam harus taat mutlak kepada suami, kecuali jika perintahnya itu maksiat, kita boleh tidak taat.
Makanya ada yang tanya misalkan, Mbak Ica, gimana kalau suami saya nggak suka saya menutup aurat sempurna? Wah, tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan ibu. Coba ibu usaha lagi yang cantik di rumah gitu ya. Kalau di rumah seksi aja, nah nanti bilang, Yayang, aku kalau di rumah seksi, tapi kalau di luar rumah Allah memerintahkan aku menutup aurat. Julurkanlah jilbabmu agar keseksian aku hanya Yayang yang menikmati. Jangan sampai ada abang becak, abang cimol, abang batagor menikmati keseksian aku. Wah, tapi aku bisa nih, itu mau pertemuan kantor, aku pengen istriku nih, ayo. Aduh, nanti di pertemuan kantor ada Pak Satpam, ada bosmu, ada Mas ini, Mas itu, Pak ini, Pak itu, masa mereka lihat keseksianku Yayang gitu ya. Jadi saya itu kalau dapat curhatan dari ibu-ibu, aduh suami kok senangnya saya cantik, Mbak, ya sudah cantik di dalam kamar, cantik di rumah Bu. Nah itu daster 30 ribuan, 50 ribuan, tapi yang modelnya cantik juga ada. Ya raketang nanti 2 minggu kita buat lap, habis hasah-hasah dilap ya toh, anak umbelen ya dilap, akhirnya mudah robek ya Bu, nggak apa-apa. Nanti Allah berikan rezeki lagi 30 ribu, 50 ribu, kita bisa beli daster. Maka istri yang bahagia, istri yang taat karena dia yakin Allah menyayanginya, Allah akan membalas segala pengorbanannya, segala ketaatannya dengan pahala berlimpah. Maka seorang istri akan bahagia cukup karena Allah. Suamiku mambu, suamiku bokeh, enggak apa-apa. Karena pengorbananku, keikhlasanku akan Allah balas. Walaupun mungkin tidak segera, tapi nanti ya Allah akan cukupkan. Maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, ibu-ibu. Allah berikan kelapangan, apapun kesulitan akan menjadi bahagia. Karena tadi kita tahu 99 Asmaul Husna, Allah Maha segalanya. Allah akan menambal kesedihan, Allah akan menambal kekecewaan, Allah akan menambal segala kesepian. Saya buka kajian kecil-kecilan Bu di rumah, itu 5 orang gitu ya. Tapi itu berkesinambungan nanti memang. Itu kemarin itu dari 5 orang itu 4 orang sudah single parent. Ada yang ditinggal suaminya meninggal sudah 24 tahun menjanda. Ada yang baru 6 tahun itu, Mbak Ica, aku terasa sepi Mbak Ica. Ini ada temenku SMP kok ngajakin aku ngobrol, tapi kok anak-anakku kayaknya nggak ridho kalau aku nikah lagi Mbak Ica. Ya coba ibu kita bedah, kenapa anak-anak nggak ridho ibu menikah lagi? Dia ini siapa? Imannya seperti apa? Apakah sudah pantas menjadi qawwam? Nah ini sekaligus menjadi yang single-single ini. Karena di sini ada adik-adik yang masih single. Nah ini masih punya kesempatan untuk mencari qawwam yang berkualitas agar nantinya mampu menciptakan suasana yang tentram, sakinah, mawaddah warahmah, sehingga seorang istri, seorang ibu bahagia, maka dia mampu mencetak generasi terbaik. Jadi seorang ibu harus bahagia di dalam takwa dulu nih, ya. Maka dia akan bisa mendidik anak-anaknya. Kalau mantan wanita karir Bu, kayak saya ini penyakitnya nggak sabaran dan buala epol. Karena dulu kalau mimpin di lapangan, saya seorang reporter kan dulu. Kalau mimpin di lapangan itu kan cowok-cowok, ada kameramen, ada audioman gitu. Pak ayo cepat gitu, jangan sampai kita keduluan TV One nih, kita live. Wah ini kalau anak-anak pagi-pagi tidak bersuburan sholat subuh, ayo sholat subuh. Astagfirullah, ternyata perempuan tadi layak menjadi istri mukminah. Aku sudah mukminah taat. Ya taat sih, kadang-kadang jawab juga sama suami ya tadi. Karena mantan wanita karir maka harus sadar dan memperbaiki diri. Maka salah satu syarat juga menjadi seorang istri yang layak menurut Islam itu adalah wanita yang bertaubat Bu ternyata. Maka setiap hari ini harus bertobat. Makanya ini pasang kayak begini ini bukan pamer ya Bu. Wah Mbak Ica ahli zikir, enggak Bu, ini tobat Bu. Jadi dihitung, waduh ini sehari harus istighfar 1000 kali. Astagfirullah. Oh ya Allah, aku mohon ampun tadi pagi
banting-banting panci. Karena buru-buru anak-anak jam 7 harus masuk sekolah. Aduh, ini anak 3 kok disuruh mandi tuh kayak kura-kura itu pelan gitu Bu ya, kayak apa itu panda yang pelan banget mau mandi aja tuh. Ya Allah. Nah, ini berarti besok lagi harus saya kasih motivasi. Anakku sayang, kalau dingin rasanya dalam hati bismillah, ya Allah Akbar, hati banyak wangi ke sekolah bersih gitu nak. Wah, itu harus pakai afirmasi karena saya juga lulusan komunikasi ya Bu. Jadi kekuatan kata-kata itu penting Bu. Jadi jangan diem aja di rumah, itu ibu-ibu itu memang harus bicara Bu, bicara ya baik-baik. Anakku solihah, anakku cantik, anakku ganteng, ayo semangat nak, ayo abis mandi, abis sholat, kemudian murojaah sedikit, kemudian mandi, selimutnya ayo ditata. Jadi anak dari kecil ini harus dibiasakan punya ritme Bu. Karena kalau tidak mereka akan menjadi generasi rebahan, bangun tidur nonton drakor, yaitu drama Korea, atau bangun-bangun nonton gosip. Nah, memang Islam itu indah, hadis Islam itu indah, ya gosip sana, gosip sini, waduh. Akhirnya menunda-nunda pekerjaan. Nah ini ibu yang menunda-nunda pekerjaan, anak-anak ini juga ikut-ikutan. Ya kan, kita tinggal aja, kita cuma ngelihat resep, aduh tapi kok ini ada gosip Brigadir J dengan ibu ini ada iu apa bagaimana ini? Ya kan, sekarang ini sebetulnya ada kisah apa antara istri bapak pejabat dengan ajudan yang kemudian wafat ya, dan menjadi kasus dan menjadi viral ini ya. Nah ini lama-lama waduh anak-anak kita, mama kok pegang HP, aku juga. Nah itulah. Maka menciptakan generasi terbaik yang pertama bertakwa, kemudian kita senantiasa bermuhasabah, bertaubat, kemudian jadilah ahli ibadah Bu. Kalau menurut Al-Quran, jadilah perempuan yang ahli ibadah, dan juga bahkan ada sebagian ulama itu mentafsirkan jadilah ahli puasa. Nah ini kalau kita ambil hikmahnya Bu, kenapa perempuan itu disarankan untuk dia rajin beribadah, rajin berpuasa? Karena emosinya, perasaannya itu meletup-letup ya toh Bu. Kita kalau lagi kecewa itu nangis siang malam ya, ibarat dunia runtuh. Padahal ya kita masih sehat ya, gak punya duit, rasanya dunia runtuh, arep golek liyane. Wah, Mbak Ica, ini suami saya ini dia bilang saya itu harus ngirit, harus berhemat. Apa saya itu harus mencari suami lain untuk menafkahi saya? Naudzubillah. Sampai ada TikTok itu seperti itu ya, walaupun bercanda tapi kan parah Bu. Ya toh, masih muda itu. Saya jadi berpikir Mbak Ica, ini kalau memang suami saya tidak bisa memenuhi gaya hidup saya, apakah saya harus mencari yang lain? Wah itu was-was syaiton Mbak. Segera Al-Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Itu minimal ru'yah mandiri yang bisa kita lakukan untuk mengusir was-was. Itu hanya karena nafkah loh Bu. Padahal saya tanya, Mbak punya rumah? Punya. Oh ini standarnya keduburan nih gitu. Wes duwe omah, kendaraan yo sederhana pun masih ada, anak 2. Saya tanya, apa dulunya Mbak? Oh dokter, wanita karir. Oh standarnya dhuwur. Nah ini sabar Mbak, sabar. Mbaknya turunin, mungkin nanti mamasnya naikin sedikit. Ya wes, kebutuhan tersiernya apa saja yang mungkin oke, bisa kita lakukan, tapi tersiermu yang kira-kira harus merek yo didonke yo gitu. Nah ini kan harus ngaji dua-duanya ya Bu ya. Tadi bertaubat taunya rumus-rumus begini kan harus mengkaji Islam. Kalau kita tidak ada komunikasi mengaji ilmu begini kan nggak ngerti ya Bu, step-stepnya bagaimana. Iya kan? Nah ini kalau saya juga sudah ngalami soalnya, dan terus masih sampai sekarang masih terus memperbaiki diri. Biasa kalau wanita karir begitu. Maka ibu walaupun jadi ibu rumah tangga banyak di rumah, tidak boleh berkecil hati, bersyukur Bu. Karena salah satu ciri-ciri perempuan yang solihah itu adalah betah di rumah. Makanya kalau sudah mulai hobinya traveling, nah ini Bu, dunia terbalik itu tadi. Jadi tadi kalau saya dengarkan juga nasihat Ustadz itu, justru kalau dia sudah hobinya traveling, ini ada yang salah. Karena sesungguhnya kalau rumah itu sudah menjadi baiti jannati, rumahku
rumahku, syurgaku, dia akan betah di rumah. Tak pikir-pikir, yo iya loh Bu. Kan kita disibukkan dengan kebahagiaan kewajiban kepada keluarga. Pagi habis menuturi anak, ngedrop anak, ini kita sudah mikir lagi nyiapno makan siang. Ya nanti kalau ibu sudah cekatan ya, lebih cekatan nanti sekitar jam 9, jam 10 seperti ini bisa ngaji dulu. Ya, jam 8 sampai jam 9 bisa ngaji. Setelah itu tidak lama-lama bergosip, kita memanage waktu dengan tepat, pulang, beres-beres, rumah rapi, resik, wangi, sudah siap makan siang, suami ke kantor, pulang-pulang suami, kita bisa menyiapkan sore itu rapi, cantik, wangi, ada kudapan di rumah. Masya Allah, berpelukan, ya kan? Pacaran, habis maghrib, Bu, sambil murojaah, pacaran, wah udah itu. Baiti jannatin, rumahku syurgaku. Menuntut ilmunya dapat, dakwahnya dapat ya. Kalau ibu terus seperti ini, ibu bisa jadi mubalik menyampaikan, nanti ibu bisa undang ibu-ibu RT di rumah 2-3 siang itu jam 1 jam 2 ya misalnya yang tenaganya lebih, yang sehat, bugar, bisa buka lagi kajian. Lengkap ya. Lengkap, kurang apa? Kalau mau bantu-bantu usaha suami ya bisa juga jualan kecil-kecilan gitu ya. Misalkan nambah-nambah buat beli bayam, beli bawang ya. Yang sekarang ini semakin mahal ya Bu ya. Karena inflasi, ini sistem ekonomi yang tidak sesuai dengan Islam sebetulnya. Tetapi ya kita jalani sambil kita dakwahkan terus agar umat bisa kembali kepada Islam. Sekarang bawang itu sekian ya Bu. Dulu 20.000 bisa beli telur sekilo, mungkin 5 tahun lagi harus 50.000 ya Bu ya. Nah ini kan memang mepet. Nah ini bagaimana kita sebagai wanita ini bisa memanage waktu. Nah kalau anak-anak kita itu sudah terkondisikan soleh-solehah, akan mudah. Dan keajaiban itu tetap ada Bu dari Allah. Allah pemberi kemudahan. Asalkan kita tadi mau bertakwa. Yang masih muda punya banyak waktu menuntut ilmu, mengembangkan diri nggak usah traveling ya. Sekarang banyak sosial media, wes di kamar kos, rukun Islam menyebarkan ilmu, nah itu bisa ya. Perempuan itu bukan berarti tidak boleh tampil, tergantung satu niat dua cara ya. Satu niatnya karena Allah untuk berdakwah boleh ya. Yang kedua caranya tidak tabaruj ya. Kalau berhias saja masih boleh, tazayun boleh saja. Berhias itu bukan berarti nggak boleh gimana-gimana ya. Memang ada yang standarnya sangat menjaga diri ya boleh saja. Tapi kalau masih tipis-tipis gini nggak apa-apa. Tapi kalaupun tergantung, kalaupun kita ingin sangat menjaga gitu ya, punya rasa malu, menjaga Mbak Ica nggak usah terlalu banyak nampang ya, itu juga boleh, lebih baik. Gitu. Ya itu perempuan Bu. Maka mencetak generasi terbaik itu ya memang kita harus solihah dulu. Ya. Bahkan saya lupa itu ya. Ayat berapa itu ada janji Allah, kita tidak perlu khawatir meninggalkan anak-anak kita. Kalau nih kita meninggal gitu kan banyak ya, kita ngobrol-ngobrol, aduh Mbak Ica pokoknya aku harus golek duit sing akeh lah, kalau tiba-tiba aku mati Mbak Ica nanti anakku piye, kapiran. Allah berjanji ibu-ibu, barang siapa ayahnya, ibunya solihah, Allah yang akan menjadi walinya. Allah akan urus dengan 1001 macam jalan dari Allah yang kita tidak terbayangkan. Asal kita sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Maka pada saat kajian ini ada pembahasan syariat, ya, syariat dari bangun tidur sampai tidur lagi, ini kan adalah jalan kita kepingin bertakwa. Karena takwa itu taat kepada seluruh syariat Allah tanpa pilih-pilih. Ya misalnya sholatnya aja mau, tapi menutup auratnya nggak mau. Nah ini berbahaya Bu. Kalau kita memilih ya tebang pilih, ya sudah ini perintah Allah, yang ini aku iso, saya iki burung iso, saya iki ya, kalau belum bisa tapi berusaha, karena berhijrah itu kan berproses dan berprogres. Maka menjadi generasi terbaik ya, sekali lagi yang pertama adalah takwa dulu. Menjadi istri yang solihah, ahli taubat, ahli ibadah, ahli puasa, taat kepada suami,
Syukur-syukur nanti Bu, namanya objek dakwah nih yang paling dekat kan keluarga. Kalau suaminya belum ngaji, dorong lah. Dorong. Paling enggak YouTube aja dulu deh, YouTube nggak apa-apa. Yuk, ayah kita dengerin sama-sama. Nah ini senyum-senyum kalau yang belum punya suami ya. Kalau belum punya suami, banyak-banyak puasa ya, biar nggak gampang naksir cowok cakep di jalan, nonton drakor itu, ya ganteng-ganteng. Nah, itu harus menjaga, meningkatkan kualitas diri. Allah nanti yang akan siapkan, walaupun memang ada ikhtiar. Maka mempersiapkan generasi terbaik ya, kalau bisa, karena kalau kita udah ibu-ibu ya Bu, udah agak kelewat nih kodoknya Allah, takdir ya, qadarullahnya udah lewat nih sebagian usia kita, ya udah kita jalanin dengan lebih baik dari hari ke hari. Kalau yang belum punya suami, siapkan dari single ya. Dari single mempelajari syariat, nanti cara memilihnya juga harus dengan cara yang tepat. Berdasarkan ketakwaan tadi, jadi tidak dengan cara pacaran misalnya ya. Boleh ikhtiar mencari jodoh kalau memang sudah siap ya, kira-kira aku sebagai ibu sudah siap belum, keikhlasanku, kedisiplinanku gitu ya. Dari muda itu harus punya ritme tadi, bangun tidur, tahajud, subuh, beresin tempat tidur, belajar masak ya. Karena wanita-wanita karir zaman sekarang itu ya ada efek ya Bu, efek sistem itu, jadi sama dapur tuh alergi banget gitu. Padahal kita nggak tahu nanti dapat suami kira-kira nih ujiannya suami yang ngepas gitu ya, atau suami yang berlebih. Kalau berlebih bisa bayar asisten rumah tangga. Tapi kalau nggak bisa gimana? Ini kan harus ada kekuatan mental. Ini kalau yang single-single, pengen cari yang soleh dan yang sugih Mbak Ica. SSG, soleh, sugih, ganteng. Amin ya rabbal alamin, masya Allah ya, paket komplit pengennya Bu. Nah makanya ini tugas kita, saya punya anak cowok 2. Gimana caranya nak, kamu besok itu menjadi pria idaman, SSG, solih, sugih, ganteng. Tapi sugihnya ini ya harus halal dong, diusahakan. Makanya harus cerdas nak, nggak boleh malas. Nah ini nggak boleh malas, ini kan harus dimulai dengan ngurus dirinya sendiri aja. Kalau ngurus dirinya sendiri aja nggak bisa, gimana dia mau ngurus istri? Apalagi kalau anaknya 10 misalnya, terus punya cita-cita istrinya 4, waduh bisa bubar nih. Mengurus dirinya saja nggak bisa. Nah makanya ini tugas kita ibu-ibu sekalian. Nah, itu saya, ayo ya, saya ada masjid tuh sepi Bu di kompleks rumah saya itu, sekarang saya latih anak saya muazin. Harus tepat waktu toh, karena azan udah ada jamnya titik. Nah ayo kamu azan, nah ini melatih kedisiplinanmu. Mungkin mama penuh kekurangan, mama nggak bisa ngajari kamu matematika, fisika, kimia, tapi insya Allah kalau kamu solih, mama doa sama Allah, Allah yang bantu, karena keajaiban Allah itu nyata. Kadang-kadang kan gitu ya Bu, ada yang kok kita ngerasa jadi ibu nih banyak kekurangan, tapi kok dimudahkan gitu, anaknya dadi-dadi gitu Bu. Masya Allah. Ayo nak, saya bilang, semoga kamu besok menjadi laki-laki pemimpin rumah tangga yang diridhoi oleh Allah. Jadi istrimu itu bahagia kamu pimpin gitu loh nak. Karena zaman sekarang kita belajar banyak rumah tangga yang tidak bahagia, berawal juga dari qawam. Walaupun kita nggak bahas banyak ya Bu, karena kan kita perempuan ya, kita makmum bukan qawam. Walaupun di dalam Al-Quran itu perintahnya memang ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Makanya memang idealnya laki-lakinya dulu yang solih, gitu sih. Tapi ya ini dunia terbalik itu tadi ya Bu, sampai disebut berapa kali dunia terbalik. Ya nggak apa-apa, pahala kita itu sama seperti pahala para nabi dan rasul Bu, kaum akhir zaman itu. Saya kalau dengerin kisah nabi-nabi Ustadz Pago di Masjid Muslim United itu, ternyata kenapa umat Nabi Muhammad, umatnya baginda Rasulullah ini dibilang umat yang istimewa, karena di hari ini kita ini juga wajib Bu berdakwah dalam keadaan dunia terbalik seperti ini, maka pahalanya pun juga luar biasa. Maka kenapa hidupnya itu kita terasa berat ya Bu? Nah ini karena dunianya terbalik, kita harus menggenggam syariat itu seperti menggenggam bara api ya, taat kepada Allah itu seperti menggenggam bara api di tengah berbagai kesulitan, tantangan kehidupan, nggak apa-apa.
karena pahalanya pun berlipat. Maka kalau sudah mikirin nanti balasannya Allah, mikirin bahwa Allah Maha Adil, insya Allah lapang, semakin semangat ya, kita menjalani hari-hari dengan penuh ketakwaan, terutama untuk menciptakan generasi terbaik. Maka ingat aja Bu, kalau sudah lelah ngurus rumah, lelah ngurus anak, di tengah-tengah juga kewajiban yang lain ya Bu, kewajiban berdakwah, kewajiban, ya ini kan kewajiban dakwah ini ya, dari yang nyiapin minum, gelar kloso, mengundang teman-teman, kalau saya nyiapkan materi. Wah ini kalau bukan orang yang punya motivasi tinggi untuk mengharap ridhonya Allah, berguguran. Makanya susah kan ya Bu ngajak teman ngaji gitu ya. Nah, ya ini tantangan Bu. Di tengah berbagai tantangan ini, insya Allah kalau kita mikir amal jariah terbesar itu adalah anak yang solih-solihah dan kemudian dakwah, ini akan mengalir Bu. Jadi nanti kita meninggal itu pahalanya tetap ngalir. Ngajak teman ke Sopmowo ngaji, nanti kita meninggal Bu, pasti kan dari kajian hari ini pasti ada dong perubahan dong. Nanti aku tak semangat. Nah perubahan itu Bu menghasilkan pahala amal solihah, ini mengalir ke yang punya tempat, mengalir ke ibu-ibu yang tadi mempersiapkan, mengalir ke saya yang menyampaikan, semua. Masya Allah ya, pahala dakwah itu. Maka insya Allah dengan menjadi perempuan yang kuat ya, kuat memegang syariat, kuat untuk menjalani segala kewajiban sesuai syariat, insya Allah itu langkah awal kita bisa mencetak generasi terbaik, menjadi pemimpin umat di masa yang akan datang, bukan hanya mengekor. Kalau mengekor nanti kasihan Bu, ikut-ikutan. Mudah hanyut. Teman-teman yang ngene, deknen ngene, padahal elek, jelek. Ibu udah tahu berita terbaru yang menggegerkan, ada seorang anak membunuh temannya, digorok lehernya SMP karena masalah handphone. Jadi dia bawa handphone, si korban ini bawa handphone di sekolah, kemudian mereka entah upacara atau ada acara gitu ya, handphonenya hilang, kemudian di CCTV sekolah itu kelihatan, ketahuan yang mengambil itu si B. Nah si B ini nggak terima, datang ke rumahnya, pamitnya sama kakeknya karena si anak ini memang tinggal bersama kakeknya untuk menemani, sementara orang tuanya mencari nafkah di tempat yang lain. Pergi katanya mau ngerjakan PR atau apa gitu, kok sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak ketemu, ditemukan tewas. Bayangkan Bu, ini untuk motivasi saja, untuk perenungan. Bayangkan bagaimana kalau itu menimpa anak-anak kita, na'udzubillah. Maka menciptakan generasi terbaik ini bukan hanya diperlukan solihah secara individu, tapi juga masyarakat, bangsa dan negara. Bayangkan kok si B ini sudahlah dia ngambil handphone, kok dia bisa menghasut teman-temannya, karena kalau nggak salah lebih dari beberapa orang gitu yang ngeroyok si anak yang akhirnya wafat ini. Bayangkan Bu. Nah itu kan rusak toh, masa berapa banding berapa yang satu solih, iya kan? Terus dia dikeroyok sama teman-temannya yang nggak solih, ini kok lebih banyak. Lah ini Bu tantangan kita sudah didik anak-anak kita di rumah solih, dia keluar kemungkinannya ketularan. Makanya kan doanya harus kencang, ikhtiarnya manusia juga harus kencang. Apa? Ciptakan masyarakat, bangsa dan negara yang juga solihah. Bagaimana dengan dakwah? Jadi kalau lihat maksiat itu jangan malah ikut, ya kan? Justru dia harus membenahi dong, gitu, meluruskan di tengah-tengah umat yang rusak. La haula wala quwata illa billah. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Itu kalau di dalam syariat Islam, bagaimana itu penegakan hukum, ya kan? Nyawa hilang. Alhamdulillah min dzalik ya. Astagfirullahaladzim. Itulah kondisi umat ibu-ibu sekalian. Maka kita berkaca pada generasi terbaik di masa baginda Rasulullah, para sahabat dan juga pengikutnya. Muhammad Al-Fatih, umur 21 tahun dia bisa menjadi seorang leader
Nah, makanya saya selalu ingatkan anak-anak cowok saya, nak, paling tidak mama itu galak ini kan untuk untuk menciptakan ritme, kamu bisa ngurus dirimu sendiri dulu deh. Biar nanti cepet gitu loh Bu, karena sebetulnya akil balik ya, usia akil balik itu akalnya sudah bekerja, artinya malaikat Raqib Atid nih yang mencatat amal baik dan amal buruk kan dia sudah bekerja, karena akil balik, akalnya sudah jalan gitu. Maka akil balik itulah seharusnya sesosok manusia-manusia ini, anak-anak kita, generasi penerus kita ini sudah tahu Bu, mana halal, mana haram. Muncul dia rasa harap dan takut kepada Allah, peraturannya itu mesti gimana, bagaimana mengelola gorizahnya. Kalau anak saya yang cewek udah mulai Bu, gorizah bakok, rasa ingin eksis ya kan. Mama, aku kerudungnya begini-gini terus, aku pengen yang model lain. Iya sayang, model lain, tapi hati-hati itu rambutnya keluar-keluar sayang, itu kan aurat. Tujuan berpakaian itu bukan hanya untuk memperindah kamu saja sayang, tapi tujuan utamanya adalah untuk meraih ridho Allah, dan Allah itu memerintahkan pakaian untuk menutup aurat. Maka yang utama auratnya dulu sayang ditutup. Ya kalau kamu pengen indah-indah, cantik-cantik, ya mama paham. Itu kan naluri ingin eksis, dan itu memang Allah ciptakan pada diri setiap manusia, nggak bisa dihilangkan. Maka gimana sayang caranya? Kalau kamu mau eksis, kamu bisa dakwah. Kalau kamu menjadi orang solihah, Allah di dalam Asmaul Husna, apa kata Allah? Allah maha memuliakan, Allah maha meninggikan, Allah juga maha merendahkan. Maka kalau kamu ingin mulia, jadilah anak yang solihah, jadilah anak yang berdakwah. Kalau kamu pengen tampil dakwah, luruskan niat. Nah itu contohnya Bu. Nah itu kan harus kita dituturi toh. Kalau kita cuma meneng wae di batin, dia nggak ngerti. Kalau yang cowok, mama aku ingin ikut lomba, ya udah. Kamu jadi muazin sayang. Coba, kamu itu sudah menjadi pemenang di antara anak-anak kompleks yang subuhnya itu susah bangun. Kamu sudah azan sayang, kamu pemenang. Kamu pemenang di hati mama, insya Allah jelas amalnya nyata ya kan Bu. Anak-anak lain juga ada tuh di masjid itu Bu, susah ini kompleks saya itu. Makanya saya sedang berusaha ya. Anak-anak cowok itu ya sudah harus dilatih dong mencintai masjid. Apalagi sholat berjamaah kalau bagi laki-laki itu sunnah muakkad, hampir wajib Bu, laki-laki berjamaah di masjid. Nah nanti cari calon suami begitu adik-adikku ya, cari indikator. Jadi solih itu nggak cuma di bibir saja ya. Nanti kalau di bibir saja namanya cinta palsu. Jadi cari cowok itu, lihat dia sholat berjamaah di masjid enggak. Nah insya Allah kitanya solihah, dapat pasangan yang solih, kita mampu mencetak generasi terbaik pemimpin umat ya, yang mampu membangkitkan peradaban, dan itulah amal jariah kita ibu-ibu sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga bisa menjadi semangat untuk kita menjadi istri yang solihah, menjadi rahim peradaban yang mampu mencetak generasi terbaik. Allahu Akbar. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mungkin nanti selebihnya kita bisa tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk para jamaah yang mau bertanya dipersilakan. Monggo Ibu tanya, di dalam tema boleh, di luar tema boleh. Pakai nama samaran juga boleh. Jangan khawatir Bu. Monggo. Masya Allah ya, pada nyatet nih, catatannya banyak banget Bu. Insya Allah kita bisa amalkan. Jangan lupa daster seksi di rumah. Yang single juga boleh tanya. Ayo. Boleh, ayo. Karena kalau kita bertanya itu juga bisa jadi inspirasi loh Bu buat yang lain. Iya. Gitu. Jadi kita aktif ya di dalam majelis ilmu itu memberikan inspirasi, itu juga amal jariah. Masya Allah. Ayo Bu, tanya Bu. Apa udah komplit ya tadi ya? Sampai nggak ada yang ditanyakan ya Bu. Ini nggak ada yang ditanyakan tapi prakteknya sulit ini Mbak Ica. Sama Bu, saya juga masih praktek terus.
Bagaimana membakar semangat diri Mbak Ico saat ngelokro, rasanya futur. Ingat janji Allah, Bu. Ya, toh? Ingat pahalanya Allah, ingat surganya Allah. Ingat bahwa masa depan itu misteri. Bisa jadi kita meninggal cepat, bisa jadi enggak. Kalau meninggal cepat, kalau kita berbuat baik, tetap semangat, itu menjadi amal jariyah. Kalaupun masih lama hidupnya, ya itu juga jadi amal jariyah. Gitu. Ya, jadi itu biasanya kan ngelokro ya, Bu, kurang semangat. Dan yang kedua, tetap harus sadar. Kadang-kadang was-was, bisikan-bisikan buruk, nah itu datangnya dari syaitan. Walaupun syaitan itu memang ada dua, ada dalam bentuk jin dan manusia. Ya, kalau bentuk jin itu ya kita lagi nggak sama siapa-siapa, tapi kok pikirannya buruk gitu ya. Berarti ru'yah mandiri boleh, afirmasi dengan kata-kata. Karena komunikasi ke dalam diri sendiri itu namanya self-hipnoterapi, Bu. Daripada hipnoterapi mahal-mahal, ya bisa kita hipnoterapi, ngomong sama diri sendiri. Itu bisa begitu. Yang kedua, memang tadi ada was-was yang muncul dari teman-teman. Nah, itu kan tadi was-was dari syaitan atau dari syaitan berbentuk manusia. Wes, nek lagi males kamu sah ngaji wae mau wae. Wah itu Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, bacain anas, Bu. Biar was-was dari syaitan dalam bentuk manusianya hilang. Jadi kita baca anas itu ya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan dalam bentuk jin dan manusia. Jadi saya setelah mengkaji surat Anas, kalau dulu banyak, Bu, teman-teman gitu, udahlah kita hang out, kita clubbing, aduh qul a'udzu birabbin nas, kita langsung baca Anas. Iya itu baca Anas aja loh. Setan dalam bentuk jin dan manusia, was-was yang suka membisikkan was-was itu adalah syaitan. Itu langsung kita baca. Insya Allah semangat lagi. Ciptakan ritme salah satunya juga, Bu, olahraga, Bu. Memang secara ilmiah itu terbukti bahwa manusia itu adalah makhluk yang bergerak. Maka kalau ada manusia yang dia mager, malas gerak, berjam-jam malas gerak gitu ya, makan males masak, GoFood, belonjo males nang pasar, GoSend, GoMarket, apa-apa go, lama-lama blendruk, lama-lama blendruk. Nah itu lemak itu dia mengeluarkan hormon yang bikin kita malas, gampang marah. Ya itu memang ada, bukan kita nggak gerak. Maka bergerak, nyapu itu bergerak, nyabuti rumput, ya itu sambil berzikir ya, Bu ya. Apa ilalang itu ya, sawang-sawang. Ya Allah, makhluk hidup ya Allah, kamu hidup di tempat lain aja ya, mut laba-laba. Jadi rumahnya bersih, suami betah di rumah. Nah itu kita gerak. Kalau yang masih muda, olahraga harus kenceng ya. Itu potensi. Iya loh, besok semua dihisab, Bu, sama Allah. Ya, kalau kita membedah kodok dan kodar. Kodok ketetapan Allah dibagi dua, wilayah yang dikuasai manusia, wilayah yang menguasai manusia. Kodar itu kadar, khasiat. Semua yang diciptakan oleh Allah memiliki khasiat. Mata kita nanti dihisab. Khasiatnya apa mata? Bisa menangkap jutaan warna. Nah ini warna-warna ini yang bisa kita tangkap. Apakah mata kita nanti untuk melihat halal haram dihisab? Ya. Otot-otot kita, daging tubuh kita ya dihisab, dia kodar, dia punya khasiat. Khasiatnya apa? Di mata suami itu bisa menimbulkan magnet. Nah ini kita olah dari muda, nanti dihisab nanti. Ini Allah minta pertanggungjawaban untuk apa? Hanya untuk joget-joget TikTok? Ya lebih baik sekalian aja sama-sama gerak, kita padat, seksi, suami betah di rumah. Lah ini kemarin ada yang konsultasi, Bu. Mbak Ica, saya itu udah bilangin suami saya kok selalu WA-an sama perempuan itu. Oke, langkah pertama, ibu sudah cantik belum di rumah? Saya bilang, sudah wangi belum di rumah? Ayo, ibu olahraga, yang cantik, wangi, masaknya udah enak belum? Udah tahajud belum? Itu saya kasih semua, Bu, resepnya. Kenapa suami itu sampai WA perempuan lain? Dia mendapatkan sesuatu yang tidak dia dapatkan. Dia butuh proses untuk mengembalikan lagi. Manja-manja lah di rumah itu, suami pulang
Ya, mabuk. Tapi yang wangi, jangan mabuk brambang. Kita habis masak tim, anak amis-amis ngono kuwi ya, suami. Padahal di kantor ketemu meleketek meleweh-meleweh, Bu. Ya toh? Udah nggak apa-apa, cari make up ya sekarang itu make up artis, konten kreator, tata cara make up mamba, cewek kue. Hayah, wes terapkan itu di dalam kamar sudah. Nggak usah ini sampai beauty vlogger, sampai ada anak muda Mbak Ica ajarin gimana caranya jadi YouTuber. Lah kamu mau kontenin apa? Make up, halah make up lagi, mudarat. Nggak boleh bertabaruj mengundang orang lain untuk memantengi wajah kita. Itu penuh dengan keseksian, kadar, ada khasiat. Dari senyum kita ini ada kadarnya. Air ini kadar, apa khasiatnya? Untuk melepaskan dahaga, untuk membersihkan. Tapi kalau air kita gunakan pabrik Homer untuk campuran minuman alkohol, airnya kita menggunakan air itu jadi dosa. Maka kodok dan kodar itu ada wilayah pilihan manusia untuk dia bisa berikhtiar menggunakan ciptaan-ciptaan Allah itu untuk maksiat atau untuk ibadah. Makanya itu dari ngomongin apa tadi, otot-otot ya sayangku ya, jadi otot kita ini ya, wah ya, Masya Allah, nanti akan dihisab juga oleh Allah. Apakah menggugah foto liburan atau sedang makan enak termasuk kategori ingin pamer atau ingin dipuji? Baik ibu-ibu, ya ini juga banyak yang bertanya karena sekarang era sosial media. Nah sekarang bedah lagi tadi kodok, kodar. Sosial media itu dia kodar ya, dia punya khasiat, dia sifatnya netral, hanya alat ya, alat ini pilihan kita. Allah memberikan kodok, ketetapan bagi kita untuk memiliki kehendak bebas mau menggunakan sosial media itu untuk ibadah atau untuk maksiat. Maka bagaimana membedah itu ibadah atau maksiat? Satu niat. Nah, ingin pamer atau ingin dipuji atau riya, ini amalan hati. Niat itu adanya di dalam hati hanya Allah dan kita yang tahu. Saya tidak bisa menghukumi ibu. Wah, ini ibu ini pamer. Malah suuzon saya, astagfirullahaladzim, nggak boleh dong suuzon. Ya nggak ngerti. Niat itu yang tahu kita sama Allah. Maka resepnya luruskan niat. Oh, lagi ceramah Bu, istighfar terus. Astagfirullah. Ya Allah, saya dulu penyiar. Kalau menggunakan mulut lidah itu biar terkenal, biar dapat job MC banyak, ben duitnya akeh. Lah saiki aku bertobat sekarang ngomong itu buat dakwah. Ya Allah, aku niatnya taubat ya Allah. Karena dulu bermaksiat terang-terangan, sekarang bertobat juga harus terang-terangan, mengajak orang, menggunakan kemampuan berbicara, kemampuan public speakingku untuk jalanmu ya Allah. Luruskan niat, istighfar. Makanya kan kalau bermajelis, terakhir saya selalu ajak kan ibu, mari kita istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis, karena itu doanya sunnahnya baginda Rasul. Kalau kita berdoa itu sepanjang kita bermajelis, entah ada omongan kita yang mengandung riya, apakah ada omongan kita yang menyakitkan, insya Allah diampuni oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, jadi kita sadar aja ada caranya. Maka baginda Rasul pun juga mengajarkan setiap hari istighfar 70 sampai 100 kali untuk meluruskan niat. Karena memang dosa riya itu agak-agak mengkhawatirkan Bu. Bahkan ada ya di dalam satu hadis ya, riwayat itu di masa Rasulullah itu ada seorang yang dia bahkan mati syahid. Itu berperang di jalan Allah kemudian dia meninggal gitu ya. Wah ini kan mati syahid, itu kan di mata manusia di sekelilingnya. Ternyata pada saat di yaumil hisab Allah bertanya, untuk apa wahai fulan kamu berperang di jalanku? Wah aku berperang di jalanmu ya Allah. Dusta kamu, kata Allah. Aku tahu yang ada dalam hatimu, kamu ingin dikatakan sebagai seorang pahlawan. Nah itu dosa riya itu Bu. Riya itu ingin ingin mendapatkan pujian dari manusia. Nah itu kita luruskan aja. Kalau kita sebagai pelakunya ya. Kalau kita sebagai yang nonton teman kita liburan, nonton teman kita posting, barakallahu fiik, ya kan? Semoga Allah memberkahi, semoga kenikmatan yang ada pada dirinya membawa dia dalam ketaatan. Dan ya Allah, buat aku kecipratan ya Allah. Itu boleh, ya. Saya lihat Bu Nining punya sop mowo pinggir jalan. Ya Allah, berikanlah barokah kepada Bu Nining.
pahala berlimpah, bisa menjadi wasilah dakwah. Ya Allah, mudahkanlah rizkiku ya Allah, aku pengen dong nanti mungkin suatu hari Engkau kabulkan, aku punya usaha sukses, punya tempat yang strategis di pinggir jalan, aku pengen dakwah ya Allah. Nah itu boleh gitu. Maka meluruskan niat ya, itu kalau kita. Jadi kalau kita lihat orang, kita nggak boleh suuzon Bu, apalagi sama saudara muslim. Bisa juga kan belum paham, karena apa? Gorizah bakok tadi, hasrat ingin eksis, HIE, hasrat ingin eksis itu memang Allah ciptakan ya. Di dalam kajian itu saya mendapatkan materi itu, Masya Allah. Jadi ada ilmu psikologinya, manusia itu Allah menciptakan 3 gorizah. Gorizah, naluri ingin eksis, naluri mencintai dan dicintai atau naluri seksual. Yang ketiga adalah naluri bertuhan. Makanya kenapa itu pesulap merah membedah dukun-dukun, ternyata banyak masyarakat kita yang ke dukun itu dia gorizah bertuhannya tidak disalurkan pada yang tepat, maka dia butuh seseorang yang dia agungkan, maka dia pergi ke dukun. Karena aku khawatir terhadap masa depanku, bah, ketoke si Mas iki apa orang gua aku. Nah, itu gorizah bertuhan sebetulnya yang tidak tersalurkan sesuai syariat. Makanya laris ya Bu, dukun-dukun itu. Untung ada pesulap merah. Nah itu bentuk dakwah. Ternyata dakwah itu bukan hanya milik mubalik saja, tetapi semua orang kaum mukmin itu bisa berdakwah. Banyak yang belum tahu, nah nanti bisa buka YouTube Bu, itu lagi viral tuh pesulap merah ya, membedah praktek-praktek perdukungan. Nah, maka bagaimana kita melihat orang lain? Maka kita husnuzon ya. Kalau kita sebagai pelakunya ya kita selalu meluruskan niat. Misalkan foto liburan ini apa hikmah yang bisa diambil, yang kira-kira bisa bermanfaat untuk orang lain. Oh, berlibur itu untuk merekatkan keluarga. Kan boleh ya Bu, kalau di sunnah di dalam hadis itu bermain-main yang berpahala itu adalah memanah, berkuda dan bercanda sama suami, jalan-jalan rihlah. Foto nih liburan, potret gunung. Masukin tuh ayat Bu, Allah menciptakan gunung sebagai pasak, mengingatkan orang lain akan kebesaran Allah. Jalan-jalan, alhamdulillah, tunjukkan nikmat Allah padamu, nggak apa-apa Bu. Makin bersyukur, alhamdulillah ya Allah hari ini aku liburan, semoga Engkau rekatkan aku dan keluargaku. Nah kalau kita sebagai orang yang positif tinggi, kalau saya ya Bu, melihat ya Allah alhamdulillah seneng banget lihat Ibu Ella jalan-jalan, aduh ya Allah harmonis, ya Allah berikanlah aku keluarga yang harmonis juga. Kan enak ya Bu, positif. Nah, kalau makanan, nah tergantung Ibu, makanan yang halal. Jangan cuma pamer-pamer doang, kagak pernah ngasih. Nah, kalau kita posting makanan enak, ya pikir dong, sensitif dong. Kita sebagai makhluk sosial ini zaman susah, ada tetangga kita susah makan. Kecuali kalau kita orangnya dermawan, mungkin malah orang itu lihat kita postingannya yang enak, senang, tambah seneng dia. Karena ternyata dia diberikan rezeki oleh Allah, dia juga nggak lupa berbagi nih sama kami gitu. Nah, kita juga harus tahu Bu, penduduk sosial media ini kan tingkat perekonomiannya, keadaannya itu beda-beda. Ada juga sih yang pernah nanya sama saya, Mbak Ica itu kalau suka tampil di Instagram kan Mbak Ica ada di dalam mobil. Mbak Ica itu mau pamer kok kalau Mbak Ica tuh punya mobil. Astagfirullahaladzim. Sayangku, di atas langit masih ada langit sayang. Kalau menurut teman Mbak Ica yang sugeng, mobilnya Mbak Ica paling elek. Ini saya terbuka aja, saya kasih dia edukasi begitu. Yang kedua, Mbak Ica itu di dalam mobil karena Mbak Ica nggak punya studio. Kan kalau bikin konten harus kedap Bu, biar suaranya tuh jelas. Lah Mbak Ica di dalam mobil. Terus yang ketiga, curi-curi waktu sambil metu anak sekolah, ngantar anak sekolah. Ini kok udah metu-metu sholat berjamaah, Mbak Ica di mobil gitu sayang. Nggak ada, insya Allah. Tapi pertanyaanmu itu sebagai muhasabahnya Mbak Ica. Mbak Ica lurusin niat, nggak ada. Insya Allah nggak ada riya. Alhamdulillah itu nikmat Allah, tetapi Allah akan hisab. Mbak Ica punya mobil, Allah akan hisab itu mobilmu kemana. Makanya kenapa Bu saya mau diundang pengajian jauh-jauh, nggak usah mikir duit apa segala macam, nggak usah. Kalau saya bisa, suami ridho, saya naik mobil, saya naik. Saya sadar itu mobil akan dihisab oleh Allah. Karena kadarnya kendaraan itu apa ya? Dia bisa mengantarkan kita dari satu tempat ke tempat lain. Maka kadarnya itu nanti yang akan ditanya oleh Allah, mobilmu buat apa aja? Wow, ternyata nanti print-printannya keluar. Oh, Mbak Ica suka nggone amplas informa mobilnya ki keluar struknya ngono lah, kok mate aku neng akhirat. Jangan sampai kendaraan kita itu lebih sering ke pasar daripada ke kajian ilmu atau ke dakwah, Bu. Itulah kenapa. Nah, maka inilah
Tujuan kita mengkaji ilmu agar kita sadar ya kan semua yang nanti akan dihisab. Maka pada saat dia bertanya ya nggak apa-apa saya jawab. Maka dia oh iya Mbak Ica maaf ya Mbak Ica aku suuzon gitu. Nah maka ibu-ibu boleh nih dalam ilmu sosial gitu ya, kita sebagai makhluk sosial kita punya tepo seliro. Kira-kira kita posting di Instagram ini teman-teman Instagram kita nih teman-teman yang seperti apa? Lah kalau kita posting makanan di restoran mahal, itu ada teman kita follower ya Allah, dia mungkin makan aja hari itu sulit gitu ya, ya kita kurangi. Atau kalaupun mau posting kebaikan, sisipkanlah nasihat dan hikmah, yaitu tadi posting gunung, katakan gunung ini makhluknya Allah loh ya, dia diciptakan sebagai pasak-pasak dan besok hari kiamat itu wah akan berhamburan. Makanya ya dunia ini hanya sementara gitu. Oh Mbak Ica, aku nggak biasa posting hikmah-hikmah gitu, nanti tiba-tiba, ya itulah Bu, masa jadi manusia kita mau jadi manusia yang sama dari tahun ke tahun, tahun 2000, sekarang sudah 2022, masa kita begitu-gitu aja? Ya, maka baginda Rasul menasihati manusia yang beruntung, manusia yang sangat beruntung adalah manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Nanti kalau ditanya, alah kowe saiki posting hikmah-hikmah sok suci, ya orang ngono. Manusia itu kan harus berubah, masa dari tahun 2000 sampai 2022 isone gue pamer toh. Ya ini hikmah, ini kan nikmat Allah, nanti akan hilang. Iya kan Bu, semua nikmat itu akan hilang. Mau makanan itu juga dihisap Bu, makan enak, larang, jadi tenaga, tapi tenaganya tidak untuk ibadah, tahajud ora tahu, melakukan pengajian ora tahu, ya unjuk ngopo. Ya kan? Nah ini ya, Masya Allah. Maka postingan boleh, tetapi sisipkan hikmah, nasihat, manfaat di mana orang itu bisa mengambil hikmahnya. Maka postingan kita pun insya Allah akan menjadi pahala Bu. Ya, tidak seperti yang itu ya, beberapa waktu lalu itu kan ada apa namanya flexing, pamer ya. Weh, jam lu berapa nih, sepatu lu berapa gitu kan. Astagfirullah, di era sulit seperti ini. Sepatu kok ISO 30 juta. Itu baru yang produk KW loh. Saya asli-aslinya 114. 114 juta duit kok ora campur sandal ya, ora atau campur daun. Flexing akhirnya apa ujung-ujungnya ternyata money laundry. Nah, jangan kayak gitu ya Bu ya, misalnya pamer-pamer ternyata duit umat digasak gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Ya lebih baik kita sederhana. Ya itu kalau mencontoh baginda Rasul mah boro-boro ya Bu, malah sama sekali enggak. Itu kalau kita kan pengen berhati-hati. Tapi kalaupun kita bertahap ya, itu tahapannya kalau misalnya kepengen banget, hasrat ingin eksisnya kepengen banget gitu ya, masih kepengen banget posting, ya harus ada Masya Allah tabarakallahnya loh Bu. Takut juga penyakit ain. Nah itu juga ya, walaupun ain itu ya kita juga harus porsikan dengan tepat, jangan sampai kita wah, aku loro ki kena ain, iki pasti si anu meri karo aku, wah itu juga berbahaya. Jadi suuzon takutnya gitu loh Bu ya toh. Nah, ya itu kita harus mendudukkan. Demikian Bunda, semoga menjawab pertanyaan dan semoga kita senantiasa bisa meluruskan niat dan caranya yang benar. Demikian. Monggo. Baca selanjutnya doa. Onje. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah sampai di penghujung kajian kita pagi hari ini. Forum Thalabul Ilmi ini adalah taman-taman syurga kata baginda Rasul, di mana malaikat juga turun untuk mengaminkan doa-doa kita. Maka mari kita berdoa di penghujung acara ini, diawali dengan Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah pemilik alam semesta, ya Allah yang maha pemurah, maha pengasih, maha penerima taubat. Ya Allah, ampunilah dosa hamba, dosa orang tua hamba, dosa anak-anak hamba, dosa pasangan hamba ya Allah. Berikanlah kami kemudahan untuk taat pada syariat-Mu ya Allah. Mudahkanlah kami untuk terus berhijrah, berubah menjadi hamba bertakwa yang mampu mencetak peradaban gemilang ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pasangan kami, keluarga kami, anak cucu kami menjadi penyejuk bagi mata kami, bagi hati kami ya Allah.
Jadikanlah mereka amal jariah yang akan mengalirkan pahala, mengalirkan penerangan di alam kubur kami, di yaumil barzah nanti, di padang mahsyar nanti ya Allah. Ya Allah, kami bersama-sama hidup di dunia, maka bantulah kami untuk berkumpul kembali di akhirat kelak ya Allah, di dalam syurga-Mu ya Allah, saling bertatapan, menikmati segala kelapangan yang Engkau berikan, segala keindahan yang Engkau berikan di dalam syurga-Mu ya Allah, di mana tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kekecewaan dan kepedihan ya Allah. Mudahkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Begitupun pula dengan sahabat-sahabat kami ya Allah, yang pada pagi hari ini saling mengajak dalam ketaatan ya Allah, saling memberikan sarana, saling membantu kami untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Maka jadikanlah sahabat-sahabat kami ini adalah tetangga-tetangga kami di syurga ya Allah. Berikanlah kemudahan bagi yang sedang sakit, bagi yang sedang ditimpa kesulitan, untuk membayar hutang dan segala tantangan kehidupan saat ini ya Allah. Berikanlah kemudahan kepada kami semua ya Allah ya Rabb. Jauhkanlah kami dari godaan syaitan dan juga siksa neraka ya Allah. Bantulah kami, kata hati kami, luruskan langkah kami dalam menjalani hari-hari kami dengan niat yang lurus dan cara yang benar ya Allah. Ya Allah, mampukanlah kami di akhir hayat kami mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya Allah, sebagai bentuk ketauhidan kami kepadamu ya Allah. Mudahkanlah kami dalam sakaratul maut kami, jauhkanlah kami dari siksa kubur dan api neraka. Mudahkanlah kami masuk ke dalam syurga-Mu. Amin, amin ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf lahir dan batin ibu-ibu atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.